Firman Tuhan hari ke-207, 26 Juli tahun 2025, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3, perikop, percaya Yesus dan mengasihi. Hari yang kemarin, firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-207, diambil dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Di hari yang ke-207 tanggal 26 Juli 2025 dengan perikop percaya pada Yesus dan mengasihi. Itulah perikopnya. Sebagai nats kita lihat dalam hari ini, yaitu kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sebagai pedoman kita selama bulan Juli, kita tetap mengambil topik, yaitu setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Sebagai intinya adalah berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi dengan kata lain, giat bekerja untuk Tuhan dan bersekutu dengannya, pekerjaan kita tidak sia-sia. Sekarang kita coba lihat apa latar belakang dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur. Apa latar belakang yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada perikop ini? Latar belakang daripada perikop ini adalah dapat dipahami dalam konteks hubungan, ya, atau dukungan dan penguatan iman jemaat di Tesalonika. Jadi dukungan dan penguatan iman daripada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus menulis surat ini untuk mengucapkan terima kasih atas iman dan kasih jemaat yang terus bertumbuh, ya, meskipun mereka menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika, iman mereka tetap bertumbuh walaupun menghadapi tantangan, penderitaan dan penganiayaan. Tidak menjadi masalah, tetap berkembang, imannya semakin pesat. Nah, kemudian Paulus, ya, mengatakan bahwa rasa syukur kepada Allah karena iman mereka bertumbuh dengan baik dan kasih mereka semakin melimpah kepada satu sama lain. Jadi di samping iman mereka bertumbuh,
juga menjalankan karakter Allah yaitu kasih semakin bertambah antara satu dengan yang lainnya. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Iman jemaat di dalam Kolose semakin bertumbuh dan semakin memiliki kasih walaupun menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Nah, kita lihat dalam Mazmur pasal 38 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi orang yang patah hati dan remuk jiwanya, Allah menyelamatkan mereka. Tuhan dekat dengan mereka. Demikian juga lah jemaat di Tesalonika menghadapi penderitaan, penganiayaan yang hebat karena Kristus. Tapi iman mereka semakin bertumbuh dan kasih semakin berhasil antara sesama. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Nah, kemudian dalam tindakan mereka seperti disampaikan oleh Matthew Henry, memberi pada yang butuh berkat ibadah iman yang hidup dan mempunyai hidup yang kekal. Jadi artinya menurut para ahli, surat ini ditujukan untuk menguatkan dan menghibur jemaat yang mungkin merasa tertekan dengan situasi yang mereka hadapi. Jadi sengaja memang surat ini ditujukan kepada orang-orang yang tertekan hatinya. Tadi seperti dalam Mazmur pasal 38 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hatinya dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini pun terjadi di jemaat Tesalonika. Terjadi penganiayaan dan penderitaan kepada jemaat, tapi iman mereka tetap bertumbuh. Dalam situasi yang sulit seperti penguatan iman dan kasih mereka yang bertumbuh menjadi sumber penguatan dan dukungan. Betapa pentingnya hubungan antar sesama orang yang percaya pada Tuhan. Jadi dengan adanya hubungan yang intim antara komunitas yang sudah percaya kepada Tuhan, saling menguatkan dan saling mendorong mereka bersatu padu dalam meningkatkan iman mereka. Maka dikatakan, walaupun ada tantangan yang dihadapi, tapi iman mereka tetap bertumbuh dengan baik. Bahkan menjalankan karakter Allah semakin baik, yaitu kasih antar sesama. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang apa tujuannya? Dinyatakan dalam perikop ini. Tujuan utama adalah untuk mengungkapkan rasa syukur atas iman dan kasih yang semakin tumbuh di antara umat Kristen di Tesalonika. Jadi merupakan ungkapan rasa syukur atas iman dan kasih yang semakin bertumbuh di antara umat Kristen di Tesalonika. Jadi adanya iman yang bertumbuh dan Paulus mengatakan rasa syukur karena semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Semakin ditekan, semakin banyak yang pengikut Yesus.
Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya penguatan iman serta persekutuan di dalam Kristus. Jadi penguatan iman dan bersekutu di dalam Kristus. Nah, itulah dikatakan dengan penguatan ini bahwa mereka menjalankan hidup baru dari hidup lama menjadi hidup baru. Disinilah adanya transformasi spiritual di dalam mereka dari hidup baru, dari hidup lama menjadi hidup baru bersama dengan Kristus. Dan juga mereka tidak jemu-jemunya melakukan kebaikan antara sesama mereka, karena mereka yakin akan menuai pada saatnya bila tidak lemah. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai apabila kita tidak lemah. Sesuai dengan pedoman kita dalam bulan ini, berdirilah tegak, jangan goyah, biarlah bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu juga dijabarkan dalam Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila tidak lemah. Jadi jerih payahmu tidak sia-sia. Itu jelas apabila kita setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekarang kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu apa pesan moral daripada perikop ini. Kita sudah melihat dari latar belakang bahwa jemaat di Tesalonika, iman mereka semakin bertumbuh dan semakin kuat walaupun dalam penderitaan. Tujuannya adalah untuk berbuat baik terhadap sesama dan menjalankan karakter Allah. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah mengandung pengajaran tentang pentingnya iman dan kasih di antara umat Tuhan. Jadi pengajaran tentang iman dan kasih di antara umat Tuhan. Jadi menjalankan iman yang baik dan kasih antara sesama dalam umat Tuhan. Itulah pesan moral. Kemudian Paulus bersyukur. Kenapa Paulus bersyukur? Karena pertumbuhan iman dan kasih yang semakin melimpah. Ucapan syukur daripada Paulus. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Pesan moralnya. Karena semakin banyak iman yang bertumbuh di antara jemaat. Kemudian kasih yang semakin melimpah. Kita diajak untuk mengembangkan iman kita dan saling mendukung satu sama lain dengan kasih dari Tuhan, menjalankan karakter Allah. Jadi ada semacam konsepsi sistem, saling berhubungan, saling mendorong, saling membutuhkan, dan saling menentukan antara yang satu dengan yang lain dengan pertumbuhan iman yang baik, yang mengucap syukur dengan pertambahan iman yang sangat baik. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Paulus mengucap syukur dengan adanya pertumbuhan iman yang baik dan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Mari kita lihat. Implementasinya adalah tercermin dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya.
Jadi sebagai orang percaya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa implementasi daripada perikop ini atau penerapan? Paulus menekankan pentingnya pertumbuhan iman dan kasih di antara umat Tuhan yang seharusnya menjadi tujuan setiap umat, ya, dengan cara aktif bangun hubungan sosial dan bijaksana dengan orang melalui doa. Nah, kemudian tunjukkan karakter Allah, yaitu kasih. Itulah cara implementasi daripada perikop ini. Aktif membangun hubungan dengan komunitas Kristen. Kemudian tunjukkan karakter Allah pada semua orang, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Itulah implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25 perlu kita renungkan bersama, yaitu mendorong kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kebaikan antara yang satu dengan yang lain. Jadi mendorong kita untuk saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kebaikan. Berlomba-lombalah untuk menjalankan kebaikan. Maka tadi dikatakan dalam Galatia 5, dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila kita tidak lemah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Iman kita tetap bertumbuh dalam situasi apapun. Apakah tertekan, apakah mengalami penderitaan, atau ada tantangan dari yang lain. Kita adalah kita dalam situasi apapun. Kita boleh dipengaruhi oleh siapapun, orang lain, tekanan, banyak ocehan. Tetapi kita tidak bisa ditentukan oleh mereka. Dipengaruhi boleh, tapi menentukan kita adalah diri kita sendiri. Itulah punya integritas yang tinggi sesuai kata dan perbuatan. Semoga firman Tuhan pada hari ini menambah wawasan kita dalam membangun iman dan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Amin. Tuhan memberkati kita.